Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Walaupun ada kesulitan-kesulitan ataupun hambatan-hambatan, tapi semuanya itu tidak menghapus kerinduan kami untuk bersekutu di dalam Tuhan dan beribadah kepada Engkau, dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, baik di tempat ini ataupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang lemah tubuh di rumah mereka masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kepada firman-Mu, dan urapilah dia, dan juga berkati setiap kami yang merenungkannya, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami. Dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Berapa bulan terakhir ini kita disibukkan oleh satu virus yang menakutkan dan mematikan, yaitu virus corona. Seluruh dunia gempar dengan virus tersebut. Dan seluruh dunia juga mencari obatnya ataupun ingin menemukan vaksinnya. Tujuannya yaitu supaya manusia terhindar dari penyakit ini dan terhindar daripada kematian itu sendiri. Berbagai cara manusia melakukannya, salah satunya memakai masker, cuci tangan, mandi, apalagi social distancing dan sebagainya sekalian. Mengapa? Karena manusia takut kepada wabah tersebut. Ada bahaya yang mengancam tubuh dan nyawa manusia. Di samping itu hal ini mempengaruhi ekonomi manusia. Banyak yang di-PHK-kan, perusahaannya tutup, ekonomi sulit dan sebagainya. Manusia sadar ini sulit dan manusia juga ingin mencari way out-nya. Mencari bagaimana cara supaya bisa memulihkan lagi ekonominya. Tetapi sadarkah kita ada virus yang sudah merongrong kerohanian kita, yang kita tidak tahu. Sudah masuk ke dalam kerohanian pribadi kita, anggota keluarga kita, ataupun mungkin dalam keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu bagaimana kita mau mengobatinya, bagaimana kita ingin mencegahnya, ataupun bagaimana kita ingin untuk mencari way out-nya. Tubuh demam ada alat mendeteksinya. Ekonomi sulit kita bisa mencari hal-hal yang lain untuk membantu ekonomi kita. Tidak ada alat untuk mendeteksi rohani kita. Khususnya bagi hari ini, kita bicara tentang mendeteksi iman kita, iman kepercayaan kita di dalam rumah tangga kita. Tema pagi hari ini yaitu Faith at Home. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita sama-sama membacanya. Mazmur 128 ayat 1 sampai ke-6. Setelah ketemu, kita membacanya 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang anak laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya masukin tema pada pagi hari ini, mungkin saya ingin tanya, mana lebih sulit, membangun sebuah pekerjaan perusahaan atau membangun sebuah keluarga?
Mana lebih sulit membimbing karyawan kita di dalam sebuah perusahaan atau membimbing anggota keluarga kita? Mungkin saat ini semua akan jawab, oh Pak Jonathan, sulit sekali ekonomi saat ini. Perusahaan sulit, pekerjaan sulit. Ya, saya setuju sekali. Tapi itu kan bukan belakangan ini saja. Pernahkah kita berpikir bahwa betapa sulitnya kita juga membangun sebuah rumah tangga kita? Ada seorang pengusaha yang saya kenal kira-kira 35 tahun yang lalu. Pengusaha yang sukses. Beliau pernah berkata pada saya, Pak Jonathan, saya kayaknya sangat gampang sekali membangun usaha pekerjaan saya. Tapi saya begitu sulit membangun sebuah keluarga saya. Saya begitu gampang sekali mengatur karyawan, staf saya, manajer saya, yang hampir kira-kira 500 orang, baik di dalam atau di luar negeri. Tapi begitu saya sulit sekali membimbing keluarga saya, cuma 4 orang, saya, istri saya, dan juga kedua anak saya. Waktu itu saya masih belum jadi hamba Tuhan. Dan kalimat berikutnya dia berkata, aku berhasil di dalam pekerjaan, tapi aku gagal di dalam pernikahan saya. Aku gagal di dalam rumah tangga. Saya dipuji-puji di dalam perusahaan saya, tapi saya tidak bisa dipuji di dalam keluarga saya. Saya dibenci. Saya heran, apa salahku katanya. Bapak-bapak, ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun sebuah keluarga bukan dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kepintaran, dengan ilmu yang kita belajar selama ini. Bukan demikian, Bapak sekalian. Dan juga bukan dengan jabatan atau karir kita yang sukses di luar, kita bawa ke dalam rumah tangga kita, Bapak sekalian. Di dalam Alkitab ada contoh. Mereka berhasil di dalam pelayanan, tapi gagal membina keluarga, khususnya kepada anak mereka. Salah satunya yaitu Imam Eli. Dia berhasil membimbing Samuel sampai sukses menjadi seorang imam, seorang hakim-hakim, bahkan dia seorang nabi juga. Tapi Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, dia gagal mendidik kedua anaknya. Maka Alkitab mencatat Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Berhasil dalam pelayanan, tapi gagal di dalam mendidik anak. Lebih celaka lagi si Samuel ini. Mestinya dia banyak belajar dari gurunya. Kegagalan gurunya di mana? Mestinya dia perbaiki. Tapi ternyata kita tahu bahwa Samuel juga dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Sukses di dalam pelayanannya. Mengurapin Raja Daud. Tapi ternyata dia juga gagal mendidik kedua anaknya itu, sekalian. Saya pernah bertemu beberapa pendeta yang masih muda. Saya tanya bagaimana perasaanmu karena ayahmu juga adalah seorang pendeta. Atau ibumu juga adalah seorang pendeta. Ada 3 yang menjawab bahwa mereka sangat menyesal ataupun kesal. Sangat tidak senang kalau papanya juga adalah seorang atau mamanya adalah seorang pendeta. Saya tidak sebut siapa mereka dan juga tidak sebut alasannya, sekalian. Sidang jemaat yang saya kasihi, inilah fakta yang terjadi. Bagaimana kita membangun iman kita di dalam keluarga kita? Iman apa yang kita ingin bangun? Iman yang sesuai dengan firman Tuhan? Atau iman sesuai dengan perasaan kita? Kalau sukses, imannya baik. Berhasil, sehat, bagus. Kalau ada masalah. Dan keluarga yang bagaimana pula yang kita ingin bangun? Atau keluarga yang sesuai dengan ide-ide kita, selera kita, dan sebagainya. Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan melihat Bapak sekalian, perikop ini berjudul berkat atas rumah tangga. Ayat yang pertama di sini dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kata berbahagialah, terjemahan bahasa Inggris itu blessed, yaitu diberkatilah.
Sebenarnya saya lebih senang pakai diberkatilah. Terjemahan bahasa Mandarin juga yufu, ada hoki punya. Ya, hoki gitu lah. Fu kan, hoki gitu. Saya lebih senang memakai kata ini. Tapi nggak apa-apalah, berbahagialah. Jadi dengan kata lain, diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana cara kita diberkati oleh Tuhan? Bagaimana keluarga kita dapat diberkati oleh Tuhan? Kata kuncinya yaitu, setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak sekalian perhatikan ada satu kata di situ, setiap orang. Dengan kata lain membangun sebuah keluarga, khususnya iman di dalam keluarga kita, bukan per paket, bukan ayahnya aja atau papanya, tapi setiap orang, termasuk istri, ibunya, ataupun anak-anaknya. Ayahnya atau papanya rajin ke gereja, istri anak nggak apa-apa. Bukan demikian. Kita membangun keluarga itu adalah bukan satu, dua orang, atau per paket aja. Tapi seluruhnya, setiap orang. Berat enggak? Bapak sekalian, takut setiap orang yang takut akan Tuhan. Terjemah bahasa Inggris sama Indonesia sama pakai takut. Fear. Tapi saya senang pakai bahasa Mandarin. Jingwei Yehovah. Pakai Jingwei Yehovah. Karena bahasa Indonesia kalau menurut saya takut itu lebih ke negatif. Takut setan lah, takut mati lah, takut sakit. Benar ya? Tapi kalau Jingwei, artinya ada rasa hormat, rasa kagum, rasa meninggikan. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Bukan takut yang negatif. Takut Tuhan tidak berkatin kita. Takut dihukum Tuhan. Bukan, Bapak sekalian. Tapi katanya dia Jingwei Yehovah. Bagi setiap kita yang perlu diberkatin Tuhan dalam keluarga kita. Maka setiap anggota keluarga harus takut kepada Tuhan. Harus hormat kepada Tuhan. Harus menyembah kepada Tuhan. Tidak bisa berpribadi, Bapak sekalian. Di samping itu, Bapak sekalian, ada kalimat berikutnya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi takut kepada Tuhan aja tidak cukup, dan juga harus taat pada semua perintahnya. Jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua inilah sejajar, Bapak sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen, kalau takut akan Tuhan tapi tidak taat, itu Kristen palsu. Tapi sebaliknya orang Kristen kalau namanya dia taat, tapi dia tidak takut kepada Tuhan, itu munafik namanya. Dua-duanya harus sejajar. Bagaimana kita membangun keluarga ini? Satu sisi kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi di satu sisi lagi, kita harus juga taat, turutin apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Jadi sehingga setiap kita memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagai ayah, jalanilah profesinya. Sebagai istri, jalanilah. Dan sebagai anak, jalanin profesinya. Ini semuanya takut akan Tuhan dan menjalanin seluruh perintah Tuhan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Kitab Amsal jelas sekali mengajar kepada kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. 敬畏耶和华是智慧的开端. Bayangkan setiap anggota keluarga, kalau semuanya takut akan Tuhan, maka setiap pribadi kita diberi hikmat, diberi pengetahuan untuk menjalani keluarga ini. Keluarga pasti ada masalah, keluarga bisa aja ribut, bisa ada hal-hal yang bertentangan, pasti nggak ada keluarga yang sempurna, no one is perfect. Tapi kalau setiap kita diberi hikmat, pengetahuan, tentu pengetahuan bukan pengetahuan umum, pengetahuan tentang firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya di dalam keluarga kita ada damai sejahtera. Ada hal-hal yang kita bisa jalanin, kita perbaiki dan kita hadapin. Saya akan bacakan Amsal pasal yang kedua
Ayat yang ke-6 sampai ke-10. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Dalam kitab Amsal banyak bicara tentang hikmat. Ternyata seseorang yang takut kepada Tuhan, di situ Tuhan berikan hikmat untuk menjalani hidupnya. Bukan dengan kepandaian membangun keluarganya, tapi dengan hikmat Tuhan membangun sebuah keluarga yang orang percaya. Itulah iman kita. Itulah iman yang kita perlu tanamkan di dalam setiap anggota keluarga kita. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, bahkan mungkin kepada cucu-cucu kita, dan seterusnya, Bapak sekalian. Semuanya taat, Bapak sekalian. Bapak sekalian, pertumbuhan iman kita itu bukan sekedar beribadah, bergereja, melayani. Tadi saya sudah katakan bahwa betapa banyak orang yang melayani, maaf ternyata gagal juga di dalam pelayanan. Buat apa kita dipuji-puji orang, tapi ternyata pulang ke rumah kita tidak bisa dipuji. Mungkin kita dibenci. Dan itu sudah terjadi bukan kepada orang yang tidak percaya, tapi kepada banyak orang yang percaya, Bapak sekalian. Bagaimana Tuhan tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan sungguh-sungguh taati firman-Nya. Saya kasih satu ilustrasi, Bapak sekalian. Suatu ketika saya misalnya panggil anak saya, "Nak, tolong belikan satu bakmi di Taman Ratu ya. Ada satu bakmi yang enak." Saya nggak tahu di Puri bakmi mana yang enak. Kamu sudah tahu? Kenalkan. Atau Pak Melki mungkin. Papa suka bakmi itu. Saya nggak mau sebut lah ya, nanti dipikirnya saya dapat komisi lagi. Anak saya jawab, "Iya Pak." Benar, sehari kemudian anak saya beli. "Pak, ini dia bakmi yang Papa pesan, yang Papa suka." Wah, senang sekali saya. Saya langsung makan. "Anak mau nggak, Nak?" "Oh nggak Pak, Papa makan aja." Saya makan. Waktu saya makan, tiba-tiba saya berhenti. Saya berpikir, anak saya beli bakmi untuk saya karena dia mencintai saya, tahu isi hati saya, atau karena terpaksa? Ada dua jawaban. Mana ini? Mengerti? Anak saya membeli bakmi untuk saya karena memang betul-betul dia tahu isi hati papanya. Suka bakmi itu. Tidak ada yang lain. Atau dia takut saya marah. Atau karena perintah saya. Untuk membuktikan ini, saya sabar lagi. Saya habisin bakmi saya. Selang 2 hari lagi, anak saya beli lagi bakmi. "Pak, ini kan bakmi kesukaan Papa." "Papa gak pesen kok." "Gak apa-apa lah. Papa makan aja. Kalau gak bisa ya untuk besok." Nah disinilah membuktikan bahwa anak saya apa? Bukan karena saya perintah. Bukan karena saya paksa dia untuk beli bakmi. Tapi karena apa? Dia mengetahui isi hati saya. Dia betul mencintai saya. Mengasihi saya. Demikian juga kita sama Tuhan kita. Kita taat pada perintah Tuhan. Menurut jalannya. Bukan karena dipaksa-paksa. Karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena dipaksa. Supaya dipuji orang, dilihat orang. Wah hebat sekali. Bukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sadar ada panggilan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutin Bapak sekalian. Mazmur 128 tadi. "Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu." Bapak sekalian, ayat yang kedua dan ketiga menjelaskan bahwa apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka sebagai laki-laki memiliki tanggung jawab yang berat, yaitu harus membiayai hidup. Tapi saya mengerti saat ini, kondisi saat ini, suami istri harus kerja.
Laki perempuan harus kerja, kadang-kadang untuk mencukupin kebutuhan sehari-harinya. Saya setuju istri kerja. Tapi ingat, fungsi suami atau laki-laki ini, atau sebagai seorang ayah, tidak boleh lepas tanggung jawabnya. Dan tentu sebaliknya, sebagai seorang perempuan, jangan gara-gara kerja maka lepas tanggung jawab untuk membimbing, melayani suami dan anak-anaknya sekalian. Dalam konteks begini, kita mencatat bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan kalau dia menjalani tugasnya, yaitu bekerja keras untuk mencukupin hidupnya, makan secukupnya. Bapak sekalian, saya banyak belajar tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Ada sebagian gereja yang setiap minggu mengucapkannya, mendoakannya. Jujur saya katakan, doa Bapa kami kalau kita melihat ayat demi ayat, sulit sekali menjalaninya. Benar nggak? Gampang dihafal, gampang diucapkan, tapi sulit sekali menjalannya. Seorang ibu pernah berkata pada saya, Pak Jonathan, bagaimana dalam hati saya masih membenci seseorang, tapi di situ ada kalimat ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Ngomong, bicara begitu, hati masih membenci. Sulit bukan? Di dalam ada satu ayat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya senang dengan Alkitab bahasa Indonesia, ada kata secukupnya. Dalam Mandarin kayaknya nggak ada. Mandarin nggak ada. Secukupnya, Bapak sekalian. Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang kita dapat, itulah yang kita pakai. Itulah yang kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itu adalah iman juga. Itu juga membangun iman dalam keluarga. Jangan habisin semuanya. Khususnya pada saat menghadapi ada masalah, musibah datang, kita masih ada simpanannya. Ini yang diajarkan Alkitab. Terus kalian soal kuantitatif, relatif sekali. Mau 5 juta cukup, mau 10 juta cukup, itu relatif bagi saya. 5 juta besar? Besar bagi orang yang mungkin tiap bulan cuma dapat 2 juta. 10 juta banyak, terlalu sedikit bagi orang yang setiap bulan mungkin dapatnya 100 juta. Relatif buat saya. Tapi Tuhan ingin kita sadar, seberapapun yang kita dapat secara kuantitatif, itulah yang dipergunakan Bapak sekalian. Itu iman. Jangan membandingkan orang-orang yang lain. Melihatlah pada diri sendiri. Itulah yang kita didik kepada anak-anak kita. Nah, ini loh penghasilan daripada ayah ibu. Mari kita nikmati. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Saya pernah ke satu desa kecil di atas gunung di daerah Lampung. Seorang hamba Tuhan kata kepada saya bahwa satu hari dia makan cuma 2 kali. Saya tanya, loh kok bisa begitu? Ya hasil panen kalau sedikit, makannya saya irit menjadi 2 kali. Bagaimana perasaan Bapak? Saya ucap syukur, masih mending 2 kali, belum sekali. Masih mending 2 kali, belum sekali. Kita kayaknya 3 kali masih belum ucap syukur sih. Kalau bisa 4-5 kali Bapak sekalian. Terus kan itulah iman kita Bapak sekalian. Syukurinlah apa yang sudah Tuhan berikan Bapak sekalian. Bapak-bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini adalah sebuah nasihat Paulus kepada murid rohaninya, yaitu kepada Timotius. Jangan menuntut terlalu banyak. Nuntut banyak dalam arti kita bekerja, berusaha untuk memperoleh lebih banyak. Itu memang wajar. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Kalau memang Tuhan kasih kita kekuatan, kesehatan, kita udah bekerja, iman kita yakin dan itulah pemberian Tuhan yang terbaik. Amin semuanya. Itulah yang mencukupin keluarga kita. Biar Tuhan beri kita hikmat, tadi saya katakan. Bagaimana mengatur keuangan kita, Bapak sekalian. Bapak-bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 3 ayat 14 juga. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan mencukupkanlah dirimu dengan gajimu. Luar biasa.
Ini bukan perkataan saya. Ini ajaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Oh Pak Jonathan, biaya hidup kita di besar. Iya, biaya hidup besar kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita income, yang kita masuk Bapak sekalian. Bapak-bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, iman apa yang kita akan bangun? Saya akan memberi satu ilustrasi Bapak sekalian. Saya memiliki seorang family, saya panggil dia Susuk dan Sensen. Ya, paman dan Sensen itu tante ya, tante. Sudah lama kita nggak ketemu. Suatu hari saya ketemu, saya tanya, Sensen, ketemu istrinya ya Sensen. Bagaimana sekarang? Bagaimana usahamu? Saya tahu mereka itu usaha pengangkutan, punya truk. Jawabannya, aduh, sulit, nama kecil saya Aho ya. Wah susah, sulit sekali. Berat. Saya bilang kenapa? Ya taulah pengangkutan ini, kalau nggak tabrakan, kalau nggak ada kecelakaan, kadang-kadang ya supir meninggal, kita harus urus di kepolisian, belum lagi kepada keluarganya. Belakangan ini ada truk kami yang jatuh ke jurang, berat sekali. Oh begitu ya, ya. Doakan ya. Nggak berapa lama saya ketemu suaminya, Susuk saya, paman saya. Saya tanya bagaimana Susuk dalam pekerjaan. Wah ucap syukur dia bilang. Bingung saya. Istrinya bilang susah. Susuk ini bilang syukur. Saya bilang bukankah Sensen bilang bahwa ada truk yang masuk jurang. Ada juga yang tabrakan. Supir meninggal. Oh itu biasalah. Oh katanya. Ingat enggak? Waktu dulu saya mau buka usaha ini. Saya cuma satu truk. Itu pun kredit dari bank. Sekarang saya udah hampir ada 20. Jangankan satu masuk jurang, 2-3 lagi nggak apa-apa lah. 2-3 lagi pun nggak apa-apa lah. Terus sekalian, satu masalah yang sama. Ada 2 perspektif yang berbeda yang dibangun dalam iman ini. Jangan anggap satu gereja, suami istri satu gereja, satu pelayanan maka satu iman, belum tentu. Itu yang dikatakan oleh pendeta Yakub Susaba. Saya setuju. Permasalahannya sama. Tapi ada 2 pandangan yang berbeda. Satu kekhawatirannya. Dan satu mengatakan hilang lagi pun gak apa-apa. Bingung kan saya? Mana yang benar? Iman mana yang kita harus bangun Bapak sekalian? Dan ini adalah sebuah fakta. Pada saat kita income banyak, kita syukurin ya. Pada saat ada masalah corona ini, mungkin kita udah mulai menjerit-jerit. Iman kita mungkin mulai down dan sebagainya. Tapi yang paling penting yaitu di dalam keluarga kita Bapak sekalian. Bagaimana kita membangun iman dalam keluarga kita. Setiap saat kita apa? Syukurin Bapak sekalian. Di samping itu, sebagai seorang istri, dia tidak banyak menuntut. Tapi dia sebagai penyejuk di dalam keluarga. Dia melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Menghibur mereka dalam keadaan apapun. Dia tidak menyap-nyap tetangga ada ini, tetangga itu. Tidak. Tapi kita mencatat seorang istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wah segar sekali. Keberadaan dia itu segar sekali. Saya tahu banyak orang saat ini, sang suami itu sengaja pulang malam alasan kerja. Karena mungkin istri bukan seperti pohon anggur. Saya nggak tahu pohon durian atau pohon mangga atau pohon apa. Begitu lihat itu sangat berat sekali. Kalau dia sebagai pohon anggur, seorang suami pasti rindu sekali kalau bisa cepat-cepat pulang. Karena sudah pusing di dalam kantor. Saya ingin rindu pulang ke rumah. Ada penyejuknya. Ada penghiburannya. Ini yang diharapkan setiap keluarga. Inilah iman yang kita harus bangun. Bagaimana bisa membangunin? Kata kuncinya tadi. Orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang taat pada perintahnya. Dilanjutin Bapak sekalian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ini penutup daripada Mazmur ini. Penulis menutup dengan satu janji Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan
Yang kalau takut akan Tuhan, kalau taat perintahnya, maka semuanya dapat diberkati. Bapak sekalian, dari ayat yang kelima tadi saya katakan, di sini dicatat kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Bapak sekalian. Seseorang bisa menjadi berkat bagi orang lain karena dia sudah mendapat berkat dulu. Saya senang dengan satu firman Tuhan di Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, ini kepada Abraham, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekarang ada dua hal yang kita belajar dari ayat ini. Berkat datang dari Tuhan. Maka di dalam iman saya tidak perlu menuntut berkat. Saya tidak tahu ini konsep teologianya apa. Saya tidak menuntut berkat. Yang penting saya jalanin perintah Tuhan. Berkat datang sendiri. Amin. Berkat itu datang sendiri. Karena berkat datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu iman saya, Bapak sekalian. Ini yang perlu kita ajarin kepada anggota keluarga kita. Bagaimana caranya? Di sini katakan, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati orang, jangan membenci orang, memusuhin orang. Bapak sekalian, saya ingin tanya kepada kita sebagai orang tua. Lebih banyak mulut kita mengajar atau mendidik anak-anak kita kasih atau kebencian. Bapak sekalian, saya kenal satu majelis yang terkenal di satu gereja besar. Mereka itu sangat dihargai, dihormati orang atau jemaat. Sampai tua mereka tetap menjadi majelis. Dipuji-puji orang. Tapi akhirnya saya tahu, saat dia pulang ke rumah, dia banyak menjelekin pendetanya. Dia lebih banyak menjelekin majelisnya. Lebih banyak menjelekin apa? Gerejanya. Aneh bukan? Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Maaf kata Bapak sekalian, sampai saat ini kedua anaknya nggak pernah ke gereja. Sampai saat ini. Menantunya juga, kepada cucunya juga Bapak sekalian. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Berkat? Atau kutukan? Atau kebencian? Atau kemarahan? Seperti pendeta Musa sudah berkata, jangan kita provokasi anak kita. Membangkitkan amarah mereka. Justru kita ingin apa? Memberi nasihat, bimbingan kepada mereka. Terus kan ini adalah membangun iman. Kepercayaan kita di dalam rumah tangga kita, Bapak sekalian. Di lain pihak, Bapak sekalian, pada saat kita memberkati orang, ternyata kita mencatat, firman Tuhan menjanjikan, kita akan mendapat berkat juga. Maka janganlah kita pelit. Hemat sama pelit beda, Bapak sekalian. Marilah kita melakukan firman Tuhan itu di dalam keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Bukan di gereja dulu. Mulai dari keluarga kita. Saya ada satu kesaksian terhadap anak saya. Waktu mereka itu masih yang SMP. Dia memiliki seorang teman baik. Tapi karena ada provokasi teman-temannya. Sehingga anak saya dibenci sama teman baiknya. Menjadi musuh. Suatu hari, teman baik ini yang menjadi musuh ini kecelakaan dalam main basketball. Bola basket. Tangannya patah. Dan operasi. Anak saya ketahuan, dalam hatinya langsung, syukurinlah. Syukurin. Waktu saya dan istri saya dengar, saya bilang, nak, gak boleh begitu. Gak boleh. Ya biarin aja. Tempat jahatnya dia. Saya bilang tidak boleh. Nah. Mari kita sekarang doa untuk dia. Doa dia. Kalau bisa engkau besuk dia. Wah anak saya pertama-tama itu dia bilang sulit sekali. Gak apa-apa. Biar orang tua yang memimpin doa. Doakan supaya dia cepat sembuh. Terus kalian, inilah yang kita ajarkan. Kita bina kepada anak-anak kita. Bukan kebencian. Bukan tambah api apa? Ciayu cacing tambah minyaknya lagi. Tambah kecap lagi. Waduh, tambah apa?
Makin digosip itu makin digosok, makin sip. Bukan begitu. Apalagi di dalam keluarga, Bapak sekalian. Bapak sekalian, inilah firman Tuhan yang perlu kita belajar bersama-sama saat ini. Sekali saya katakan, iman kita ini bukan seperti DNA yang bisa ditransfer. Bukan, iman ini dibangun terus, per pribadi. Terus menerus, gak bisa ditransfer. Gak bisa kita cek anak saya, tahuan bahwa saya imannya bagaimana, gak bisa. Atau cek DNA saya, iman saya, sehingga tahu anak saya gimana. Gak bisa. Tapi ini adalah per pribadi. Pendeta Paul Gunadi dalam buku kecilnya pernah berkata, membangun sebuah keluarga yang sehat bukanlah seperti kita lagi jalan di sebuah tol. Memang tol itu enak, lancar, tapi ingat harus kita taat juga pada jalur-jalur yang sudah ditentukan. Kecepatannya dan juga rambu-rambunya. Bapak-bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iman apa yang kita bangun dalam keluarga kita. Walaupun kita percaya satu Tuhan dalam Alkitab. Walaupun kita bergereja sama di tempat ini. Saya melihat banyak keluarga katanya adalah keluarga Injili. Tapi hidupnya mungkin tidak Injili. Keluarga katanya keluarga reform. Saya tidak benci reform, maaf. Tapi hidupnya tidak transformasi. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan masih beri kita kesempatan supaya virus-virus ini jangan merusak, merongrong keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami bagaimana untuk membangun iman kepercayaan yang benar yang sesuai firman-Mu di dalam keluarga kami. Ampunin kami ya Tuhan jikalau selama ini kami tidak peduli padahal virusnya sudah masuk. Tolong kami ya Tuhan, pulihkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.